Oke, baik, kita akan mulai perkuliahan pagi ini ya. Terlebih dahulu, mari kita awali dengan berdoa. Bapak minta kesediaan di sini saja ya. Nah, ya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selesai. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak dosen dapat kami terima dengan baik dan baik. Ya Tuhan, semua permohonan ini kami panjatkan melalui perasaan Putra Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, terima kasih ya. Oke. Jadi kita lanjutkan materi pertemuan kedua ya. Kalau kemarin kita sudah mengenal teori-teorinya, nah kali ini kita akan mengenal bagian daripada bilangan bulat dan lambangnya. Nah, bagaimana mengajarkannya di sekolah dasar. Nah, tentu bagi yang sudah mengajar ya, sudah memiliki pengalaman gitu ya terkait dengan bagaimana menghadapi siswa, bagaimana cara memberikan pemahaman, konsep dan sebagainya kepada siswa. Nah, itu sudah terbiasa gitu ya. Nah, yang di Google Team, Microsoft Team bisa mendengar ya suara Bapak jelas? Halo, yang di aman ya? Baik. Nah, Aman. oke. Kita lihat ya, ini bilangan bulat dan lambangnya. Nah, tentu bilangan bulat itu bilangan yang seperti apa? Bulat gitu ya. Bilangan pernah bilangan yang bisa dibagi dua. bilangan yang bisa dibagi dua. Ya, boleh saja gitu ya. Bilangan genap. Seperti angka 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Yang penting terganjil. Oke, baik. Katanya bilangan bulat, bilangan genap. Oke, yang lain lagi? Yang di Meet juga apa yang di Meet? Yang di Microsoft Team juga boleh menjawab ya. Bilangan bulat itu bilangan yang seperti apa gitu ya. Pernah nyebut bilangan bulat? Atau apa namanya? Saya mau nilainya tuh bulat gitu ya. Nah, bulatkan sajalah katanya. Kalau dalam belanja kan biasanya ada koma-koma tuh, oh dibulatkannya lah katanya ya. Ya, seperti misalnya 2,85, jadi dibulatkan menjadi 3. Ya, kan bilangan bulat itu artinya apa? Yang tidak ada nilai desimalnya gitu ya. Nah, bilangan bulat. Jadi yang tidak memiliki nilai desimal. Ya. Bilangan bulat itu dimulai dari apa saja? Angkanya gitu ya. Dimulai dari angka berapa saja gitu ya. Bilangan bulat itu. Angka 10. Ya. Boleh, 10 juga termasuk bilangan bulat ya. Bilangan genap itu juga bagian dari bilangan bulat. Bilangan ganjil juga bagian dari bilangan bulat. Ya. Dari angka 1. Dari angka 1. Ya boleh ya. Yang di belakang 3 Pak, 0 juga 3, 0. bisa. Ya, boleh. Yang lain? 2. 0, 2. 0, 0. 0 ya.
Jadi bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan positif. Nah, jadi dimulai dari bilangan negatif sampai dengan bilangan positif. Ya. Jadi itu bilangan bulat. Jadi semua. Ya. Jadi negatif. Kalau misalnya negatif 3, negatif 2, 1, 0, 1, 2, 3. Nah, itu juga termasuk bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Ya, itu. Angka-angka itu tidak asing ya. Ya. Bilangan negatif sudah tahu, bilangan 0 sudah tahu, bilangan positif yaitu mulai 1, 2, 3 dan seterusnya, gitu ya. Gitu. Nah, kita lihat di sini nih definisinya bahwa bilangan bulat adalah bilangan tanpa pecahan atau desimal yang terdiri dari bilangan negatif, 0 dan bilangan positif. Nah, jadi hasilnya itu tidak misalnya 2/3 atau 0,12 dan seterusnya ya. Nah, jadi tidak terdiri dari seperti ini. Nah, simbolnya dilambangkan dengan Z ya. Kalau bilangan bulat itu Z. Kalau bilangan rasional itu Q, kalau bilangan rasional real itu R. Nah, tapi karena kita berbicara bilangan bulat, maka simbolnya adalah atau lambangnya ditulis dengan huruf Z. Nah, ya. Apa sih anggota dari himpunan bilangan bulat itu? Nih, mulai dari titik-titik, negatif 3, negatif 2, 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu tadi ya. Nah, yang mana yang bilangan positif? Yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Mana yang bilangan negatif? Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Ya, tidak berujung gitu ya. Kemudian ada 0. 0 itu tidak bilangan bulat negatif, tidak juga bilangan bulat positif ya. Jadi ya 0 gitu ya. Tidak negatif, tidak positif. Netral gitu ya posisinya. Kalau Anda jawab 0 berarti tidak kedua-duanya gitu ya. Nah, dalam operasi bilangan bulat itu terdiri dari 4 bagian. Nah, ini sudah tidak asing, menjumlahkan, pengurangan, kemudian perkalian dan pembagian. Nah, dari mulai kalian sudah bisa berbicara gitu ya, sudah diajarkan berhitung. Coba kayak kalau punya anak kan, pasti diajarkan ini 1, 2, 3 atau dikenalkan dengan angka gitu ya. Nah, jadi apalagi yang sudah mulai TK atau PAUD, kemudian SD, dan sudah mulai mengenal operasi penjumlahan gitu ya, pengurangan, perkalian, pembagian gitu ya. Kalau pembagian itu belum di TK, tapi sudah ada dikenalkan dengan cara yang misalnya berbagi dengan makanannya, kuenya dan sebagainya. Nah, jadi sudah dikenalkan sebenarnya ya, hanya belum dikuatkan. Nah, itu. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini penjumlahan bilangan bulat. Simbolnya apa? Atau tandanya atau lambangnya? Tanda plus gitu ya. Nah, simbolnya. Nah, seperti ini. Karena kita berbicara bilangan bulat, maka penjumlahannya juga harus mengambil bilangan bulat, gitu ya. Ya, di situ ada bilangan bulat apa saja yang kalau dicontoh gitu ya. Mana? Ada 7 dan 5 gitu ya. Kan dasar-dasar ya. Kalau ngajar kelas 1 kan dasar kan? Karena enggak yang sampai 20-an atau 100-an ditambahkan gitu. Tidak kan? Nah, jadi angkanya harus angka yang kecil dulu. Jadi supaya anak tidak tertekan, tidak merasa bahwa matematika itu
sulit gitu ya. Nah, jadi dikenalkan dengan hal angka yang kecil yang mudah untuk dipahami sesuai dengan perkembangan pengetahuannya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini misalnya bilangan bulat tadi adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0 dan positif gitu ya. Nah, kalau dalam penjumlahan ternyata spidolnya habis. Nggak diisi tinta. Misalnya ya, kita ambil angka kecil lah ya. 2 ditambah 3. Nah, itu kan hasilnya pasti bilangan bulat juga positif kan? Karena sama-sama positif gitu ya. Nah, terus kalau misalnya bilangan negatifnya kita ambil, misalnya negatif 2 ditambah negatif 3, ini hasilnya berapa? Negatif 5, karena semakin bertambah gitu ya negatifnya. Nah, jadi negatif 5. Kemudian kalau bilangan negatif 3 ditambah 1 hasilnya masih negatif atau positif? Negatif, karena angka 1 lebih kecil dari angka 3. Kita berbicara nilai tempat satuannya gitu ya, belum berbicara. Jadi di sini hasilnya berapa? Negatif 2 ya. Kalau negatif 2 ditambah 5 hasilnya negatif atau positif dulu? Positif, karena 5 lebih besar dari 2 gitu ya. Berarti berapa hasilnya? 3 dan seterusnya gitu ya. Jadi itu dasar dulu kita memperkenalkan ke anak-anak gitu ya. Kalau kemarin kan kita menggunakan apa dengan anak-anak? Alat peraga gitu ya. Nah, di teori kita memperkenalkan benda konkret atau benda yang nyata ya di sekitar anak. Nah, angka-angka ini kan tidak usah kita negatif gitu ya. Nah, berbicaralah misalnya tadi berapa? 2 tambah 3 atau 2 tambah 1 atau 1 tambah 2 gitu ya. Itu kan angka kecil dulu. Ke kelas berapa kira-kira itu? Kelas rendah ya. 1 gitu ya. Nah, PAUD juga atau TK gitu ya. Nah, ini. Nah, kemarin kalau kita menggunakan benda di sekitar kita kira-kira apa yang harus kita gunakan gitu ya, benda konkretnya atau benda yang nyata yang di sekitar anak, dengan misalnya ini 2 tambah 3 gitu ya, boleh pensil gitu ya. Nah, jadi kita harus mengumpulkan pensil anak-anak ya. Nah, jadi anak-anak disuruh apa misalnya? Bisa gimana? Yang bisa peragakan? Ya, silakan. Ayo Yuyun, Resi, Devi, kumpulkan dulu di sini pensilnya dan tempat ibu. Ya. Sekarang ibu pegang. Boleh, napal langsung. Ya, silakan. Good. Nanti kalian perlihatkan ya, misalnya. Kumpulkan tuh pulpennya tadi sebut gitu ya. Oh, masih kurang gitu ya. Tadi Kan 3 jumlahnya. bisa itu 2 tambah 3. Oh ya. Sudah banyak kan ya ternyata ya. Nah. Iya, 2 tambah 3 Satu lagi. Ya. Oke, ini kan udah Boleh berdiri coba biar di belakang bisa lihat gitu ya. Ya. Anggap ini siswa SD gitu ya. Ya. Oke anak-anak. Ya, Bu. Ini kan udah ibu kumpulin pensil Nipi, Elias, Edo, Yuyun, dan Desi. Ini jumlahnya ada berapa? Ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang ibu bagi 2 nih ya. Sebelah sini, sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan ada berapa ini? Coba itu. 2, Sebelah kiri 3, kalau digabungin lagi jumlahnya tadi ada berapa? 5. Oke, good, pintar anak-anak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu ya. Nah, ini
Ini udah pengalaman sepertinya ya mengajarnya. Jadi luar biasa ya, dipraktekkan langsung. Jadi dengan cara itu anak-anak, oh ternyata 2 ditambah 3 itu hasilnya adalah 5. Dengan apa namanya tadi, diperagakan langsung, mengambil pulpen atau pensil siswa-siswi yang diminta sesuai dengan angka-angkanya. Begitu angka 2 dan 5 berarti kita harus mengumpulkan 5 pensil anak-anak gitu ya. Nah, good. Jadi luar biasa ya sekali. Sudah pengalaman yang lain nanti mengajar juga demikian, begitu ya. Nah, kita lihat di sini masih ya. Ini tadi ada beberapa contoh nilai absolut lebih besar ya. Misalnya di sini adalah 7 ditambah negatif 3. Nah, nilai yang besar itu angka berapa? 7 tambah negatif 7 ya. Ya, karena 7 kalau secara absolut nilainya besar dari 3. Nah, jadi dalam hal ini 7 dikurang 3 hasilnya pasti positif 4. Kalau di situ memang tulisannya tambah gitu ya. 7 ini spidolnya yang enggak. Ada enggak tulisannya ya? Oke, 7 tambah 3. Nah, di sini ada apa? Ada angka negatif dan positif gitu ya. Nah, di angka negatif dan positif ini kalau dikalikan hasilnya positif kali negatif. Negatif, betul. Kalau misalnya yang satunya berpikir positif, yang satunya negatif, nggak jadi gitu ya. Nah, betul. Kalau yang ini, yang mana yang lebih besar? Negatif 7 tambah 3. Hasilnya apa? Negatif 4 gitu ya. Negatif 4 ya. Jadi lebih besar nilai negatifnya dari positifnya, maka dia hasilnya akan negatif ya, negatif. Oke, seperti ini juga tadi sudah dijelaskan ya, negatif 2 tambah negatif 3 semakin ke semakin ke kiri negatifnya bertambah gitu ya. Nah, oke, bisa ini ya, yang penjumlahan aman ya. Aman, angkanya kan kecil-kecil. Karena mengapa kita kecil? Ya, angkanya karena kita akan mengajar di SD yang kelas rendah gitu ya. Gitu. Berikutnya pengurangan bilangan bulat. Nah, di situ ada aturan dalam pengurangan. Simbol pengurangan tandanya seperti apa? Strip, garis lurus gitu ya. Nah, garis lurus pendek gitu ya. Nah, seperti di sini A kurang B itu sama dengan A ditambah negatif B. Jadi, kalau penjumlahan itu kebalikannya atau lawannya adalah pengurangan gitu ya. Berkaitan. Jadi, ubah pengurangan menjadi penjumlahan lawan bilangan. Nah, ini lawan dari penjumlahan adalah pengurangan gitu ya. Lawan dari pengurangan adalah penjumlahan begitu. Sebaliknya. Jadi dia memiliki keterkaitan ya. Contoh di sini 5 dikurang 3. Kalau kita mengikuti aturan itu tadi adalah A ditambah B sama dengan A ditambah negatif B. Itu ya. Nah, di situ tertulis 5 dikurang ini kurang tadi ya. Dikurang 3 itu sama dengan apa? A-nya yang berapa dulu A-nya? 5. A-nya 5, B-nya 3. Berarti di sini 5 ditambah negatif 3. Kan sama juga hasilnya kan? Di sini berapa? 2, ini juga 2 gitu ya.
positif kali negatif negatif. Ya. Jadi 2 sama dengan 2. Dan seterusnya negatif negatif 5 dikurang 3 gitu ya. Atau sama dengan negatif 5 ditambah negatif 3. Ini kan bertambah kan nilainya, semakin kemana dia? Jadi yang masih 8. Ya, negatifnya semakin bertambah gitu ya. Ini jadinya negatif 8, ini juga negatif 8 gitu ya. Sama dan seterusnya gitu ya. Nah, ini berbeda gitu ya, karena ada 2 tanda yang bernilai negatif. Mengapa? Gitu ya. Di situ ada 5 dikurang negatif 3. Nah, kok bisa 8 gitu ya? Padahal sama-sama negatif. Ya. Ingat aturan dalam tanda gitu ya. Kalau negatif ketemu negatif, gitu, hasilnya pasti positif gitu ya. Nah, negatif ketemu negatif pasti positif. Nah, jadi kalau orang dua-duanya ini sama-sama berpikiran negatif, gitu ya, hasilnya pasti positif. Gitu ya. Nah, itu ya. Jadi hasilnya tadi berapa di sini? 5 ditambah 3, maka di sini 8 gitu ya. Oke. Itu ada pertanyaan dulu dari penjumlahan dan pengurangan. Ada pertanyaan? Silakan, gitu ya. Nah, atau Bapak mintalah berapa orang maju ya, 2-2. Jadi 2-2 untuk penjumlahan, 2 orang juga untuk pengurangan, gitu ya. Pilih bilangannya ya, boleh gabung negatif positif gitu ya, atau negatif negatif atau positif positif gitu ya. Nah, udah presensinya sampai mana? Karena Bapak belum hafal, maka Bapak akan lihat di presensi gitu ya. Nah, absennya sudah sampai mana presensinya? Kalau absen itu berarti tidak hadir gitu ya. Kalau present berarti hadir gitu ya. Daftar hadirnya sudah selesai? Belum? Siapa yang belum? Peter. Mana dia? Belum datang. Oh, yang belum datang biarkan dulu ya. Bapak kira orangnya belum tanda tangan, rupanya belum datang gitu ya. Oke, siap-siap gitu ya. Untuk yang penjumlahan, Octavia Leonander ya, Stepin ada. Oke, satu lagi Ernawati ada. Oh, ibu tadi ganti karena udah tadi ya. Nipi Anggela. Berdoa. Udah tadi berdoa deh. Oke, kemudian pengurangan gitu ya. Yuyun ada Yuyun. Oke. Nah, kemudian satu untuk pengurangan yang di mikroskop tim gitu ya. Nah, siapa nih ya? Nopiana Fitriyanti hadir enggak? Hadir. Hadir ya? Oke, ada nih Nopiana Fitriyanti. Nanti menggunakan suara saja gitu ya. Nah, ada yang bergabung di sini juga? Mikroskop timnya ada? Tidak ada? Oke, enggak apa. Berarti nanti kita dengarkan saja. Nanti setelah ketiga orang maju baru Nopiana Fitriyanti ya. Oke, silakan boleh langsung gitu ya. Anggap seperti mengajar gitu ya. Nah, menjelaskan ke teman-temannya gitu. Jadi yang lain yang tidak maju sebagai siswa gitu ya. Siswa SD ya. Terserah dengan tingkah SD-nya gitu ya. Ya. Silakan Bu.
Silakan. Tadi siapa? Stepin ya, Stepin ya. Silakan Stepin. Stepin di sini bukan Stepin ya. Ya. Atau memang Octavian ya. Yang ada minum silakan minum ya. Bapak juga minum. Sudah sarapan semuanya? Sudah ya. Ya sendiri majunya gitu ya. Jadi guru kan sendiri kan di depan kan. Ya silakan, ini spidolnya, kamu pilih dulu bilangan apa yang akan kamu jumlahkan. Angkanya tetap bilangan bulat, cuma angkanya angka berapa? Boleh pakai HP enggak, Pak? Hah? Boleh pakai HP? Nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Kan angkanya ambil angka kecil saja ya. Silakan. Angka berapa yang menurutmu keramat gitu ya? Mungkin ada angka keramatnya gitu ya. Atau angka apa yang kamu sukai gitu ya? Nah, boleh angka 4 gitu ya. Nih yang dihapus dulu ya. Ini kali yang tadi ya. Oke, kita lihat ya. Stepin dia akan mengoperasikan ya, operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Ya silahkan Stepin pilih angka berapa yang akan kamu jumlahkan, 2 angka gitu ya. Stepin tamatan tahun berapa? 2023. Oh masih baru gitu ya, masih segar, masih fresh gitu ya, 2023. Ya, silakan sekarang menghadap ke sana nih siswa-siswanya. Jadi anak-anak pulpen saya yang ada bukan? Enggak ada tanya dan Bapak. Oh, boleh, ini kan siswanya di boleh di Mau banyak-banyaknya satu boleh. Iya, banyak-banyak. Punyamu juga ada pulpennya diambil gitu ya. Ini ada spidol Bapak tadi 1 juga. Nah, boleh. Ini ada juga pen. Nih. Berarti berapa lagi gitu ya nyari. Atau boleh pakai kertas kah gitu ya, terserah gitu ya. Nah, diingat pennya nanti tak dikembalikan ya. Biar jangan nanti ketukar kan. Untung yang sedikit gitu ya. Sudah pas? Oh lebih 1 ya, silakan diseragakan gitu ya. Oh ini. Jadi anak-anak saya akan menjelaskan tentang penjumlahan bilangan bulat. Di tangan kiri saya ada 4 pulpen. 1